Janet De Palma, seorang gadis berusia 16 tahun, diketahui menghilang dari rumahnya di Springfield Township, New Jersey. Orang tuanya yang khawatir kemudian mengajukan laporan orang yang hilang kepada pihak kepolisian. Selama berminggu-minggu mereka terus menunggu kepulangan anaknya. Baru setelah 6 minggu kemudian anak itu pun pulang. Ya, sebagian dari tubuhnya pulang. But many have dismissed this theory as there was no suggestion of a sexual assault on Jeanette. With most of the police files gone, it seems the mystery of Jeanette's murder. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya Kang Beri Gunawan yang akan selalu mengulas dan mengupas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Janet De Palma, jenazahnya ditemukan di atas tebing bernama The Viltits di dalam pertambangan terbengkalai yang bernama Hodile Quarry. Lebih anehnya lagi, TKP penemuan mayatnya itu rupanya diketahui penuh dengan barang-barang ritual. Kasus pembunuhan Janet De Palma mungkin adalah sebuah kasus true crime yang paling aneh yang bersangkutan dengan aliran sesat. Apakah dia menjadi tumbal ritual penyembahan setan? Entahlah, langsung saja kita cek ke kasusnya. Janet De Palma lahir pada 3 Agustus 1956. Dia tinggal di sebuah rumah yang cukup besar di Jalan Clearview di lingkungan kelas menengah ke atas kota Springfield, New Jersey. Tempat tinggalnya dikatakan sangat indah, tempat yang sempurna untuk membesarkan sebuah keluarga yang mungkin menjadi alasan mengapa keluarga De Palma menetap di sana. Pada malam 7 Agustus 1972, Janet memberitahu ibunya bahwa dia hendak pergi menaiki kereta api untuk mengunjungi seorang teman. Itu adalah percakapan terakhir dengan ibunya sebelum dia menghilang selama 6 minggu. Malamnya ibunya menjadi khawatir karena Janet terlambat pulang. Lebih khawatir lagi saat dia tidak menerima telepon dari putrinya itu. Kala kekhawatirannya sudah mencapai puncak, ibunya pun melapor ke polisi. Pada 19 September 1972, hal yang tak terpikirkan terjadi. Seorang wanita sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di dekat tambang Hodile ketika anak anjing itu berlari setelah mencium aroma yang menggoda. Wanita itu terkejut dan mungkin sedikit ketakutan ketika anjing itu kembali dengan membawa lengan kanan yang membusuk di mulutnya. Wanita itu tentu saja langsung menelepon polisi. Ketika menyambangi TKP, polisi mulai menjelajahi daerah itu untuk mencari sisa-sisa tubuh dan mengungkap misteri. Baru saat mereka mencapai sebuah tebing yang disebut dengan Devil's Pit, sebuah mayat ditemukan. Mayat tak dikenal itu tertelungkup dengan lengan kiri diselipkan di bawah kepala. Lengan kanannya hilang dan memastikan bahwa ia adalah tubuh yang ditemukan oleh anjing itu sebelumnya. Tentu yang paling aneh adalah apa yang mengelilingi tubuhnya. Laporan sangat bervariasi berdasarkan rumor pada waktu itu. Akan tetapi serangkaian fakta yang disepakati adalah bahwa tubuh itu dikelilingi oleh balok kayu yang diletakkan
dalam bentuk peti mati. Selain itu, dikatakan juga ada beberapa salib buatan yang tersebar di sekitarnya. Pasca diidentifikasi, mayat itu pada akhirnya dikenali sebagai Janet De Palma yang dilaporkan menghilang beberapa minggu yang lalu. Papers published articles confirming Jeanette's death was down to witchcraft, citing local evangelist and family friend Reverend James Tate. As the teen coven began to become the accepted story in the local community, police arrested a homeless man who had been staying in the area, but he was soon released and cleared as a suspect. Karena petugas di TKP tidak dapat segera menentukan penyebab kematiannya, otopsi jenazah pun dilakukan. Dalam otopsi itu, tulang Janet tidak menunjukkan bekas luka tusukan, luka tembak, atau patah tulang, serta patah lainnya. Hal itu membuat polisi mampu mencoret beberapa dugaan awal atas penyebab kematiannya. Hasil tes toksikologi juga tidak menunjukkan kehadiran obat-obat terlarang dalam sistem tubuh Janet. Walau perlu dicatat bahwa petugas otopsi mendeteksi kadar timbal yang cukup tinggi di tubuhnya. Untuk alasan satu dan yang lain, penyebab kematian akhirnya ditentukan sebagai pencekikan. Saya pribadi tidak tahu kenapa, tapi menurut beberapa sumber, itulah kesimpulannya. Being anxious about this because I went trick-or-treating in those days. Another letter from the relative of a local policeman read, "When the dog brought the arm home and the search for the body started, they found arrows carved in the trees that would lead you to the body." Satu-satunya pelaku terduga oleh polisi adalah seorang pria yang tinggal di dekat tambang itu, dan dia dikenal sebagai Red. Meskipun pasca penyelidikan tidak ada bukti yang mengaitkan Red dengan insiden ini. Sekitar 2 minggu setelah mayat Janet De Palma ditemukan, sejumlah surat kabar termasuk New York Daily News dan Star Ledger melaporkan bahwa Janet De Palma mungkin telah menjadi korban tumbal dari aliran sesat. Diyakini bahwa komplotan penyihir atau komplotan satanik mungkin bertanggung jawab atas kematian itu. Terlebih dengan fakta di TKP bahwa ada bentuk balok yang dibuat seperti peti mati dan semacamnya. Desas-desus ini dikuatkan karena kabarnya di cagar alam terdekat yang bernama Wajung Reservoir ada sebuah rumor di mana hutan tersebut kerap digunakan sebagai tempat ritual oleh organisasi mencurigakan jauh sebelum kematian Janet De Palma. Lebih dari itu, ketika sebuah media melakukan publikasi lebih dari 3 dekade setelah menemukan penemuan tubuhnya Janet De Palma, media tersebut dikabarkan menerima sejumlah tip anonim. Tentu itu semua hanya gambaran saja dan tidak ada bukti konkret yang bisa menguatkan jikalau itu benar-benar terjadi. Selain teori tumbal di atas, ada juga desas-desus tentang teori lain. Salah satunya adalah teori bahwa Janet benar-benar overdosis pada malam itu dan teman-temannya membuang tubuhnya ke Devil's Ditch karena panik. Ini adalah teori yang paling umum ketika seorang remaja ditemukan tewas dalam keadaan yang tidak diketahui. Meskipun teori ini sepenuhnya mengabaikan laporan toksikologi yang menunjukkan bahwa Janet tidak overdosis obat apapun, kecuali kadar timbal yang tinggi, dan keracunan timba sering ditemukan dan termasuk penyakit yang sangat umum. Teori lain bahwa ini adalah kejahatan yang spontan, artinya ada kemungkinan Janet meninggalkan rumahnya pada malam itu untuk menuju ke stasiun kereta api, akan tetapi bertemu dengan seseorang yang sedang mencari wanita muda untuk disakiti.
Itu adalah pertemuan yang random dan Janet pastinya tidak mengenal orang ini. Orang ini mungkin telah merencanakan untuk berburu pada kala itu dan bertindak secara impulsif ketika dia melihat Janet sendirian. Walau tidak ada bukti menunjukkan tentang hal itu, namun teori tersebut termasuk sebuah kemungkinan. Teori ketiga adalah pembunuhan ini merupakan hasil dari pembunuhan berencana. Artinya Janet mungkin sedang diikuti pada malam itu oleh seseorang yang dikenalnya, seorang teman kenalan, seseorang dari gereja, atau bahkan siapapun. Dan bisa juga seseorang yang dia temui di sebuah toko dari waktu ke waktu. Mungkin di malam itu orang misterius itu terus mengikuti Janet, kemudian bertindak saat gadis itu sendirian. Cukup mustahil untuk mengetahui apakah rencana itu adalah pembunuhan langsung, atau bisa jadi sosok itu pernah mengajak Janet kencan dan ditolak, atau bahkan orang yang diabaikan begitu saja ketika mencoba mengajak Janet bicara. Sampai hari ini, terlepas dari teori-teori yang ada, kebenaran dari kematian Janet De Palma masih belum terselesaikan. Mungkin dengan sedikit keberuntungan, kasusnya bisa dipecahkan apabila para penyidik berhasil melihat dari sudut yang tepat. Selebihnya masih menjadi sebuah misteri. Di dunia ini banyak sekali kasus pembunuhan keji yang masih menjadi misteri dan bahkan tak terpecahkan. Seperti kasus pembunuhan yang menimpa Janet De Palma ini, dan ini adalah sebuah kisah yang sangat menyedihkan, sebuah kasus yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi kita semua. Mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Janet De Palma, atau siapa pelaku di balik kematian tragisnya. Tapi dia akan hidup selamanya di hati orang-orang sekitarnya dan bahkan termasuk kita melalui pertanyaan yang tidak terjawab ini. Saya Beri Gunawan undur diri dan tetap waspada.